untuk menambah khazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. 92,4 FM Prosota dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah ada di program Mutiara Pagi ini untuk edisi hari Jumat 23 Januari 2026. Dan pagi hari ini kita sudah terhubung bersama narasumber kita, ada Ustadz Muhammad Hanafi SSOSI, dan dengan tema kita pagi hari ini mengenai 6 rahasia hidup berkah dan panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Vina ya? Dengan Mbak Vina dan Mbak Dela nih Ustadz pagi hari ini Ustadz. Oh gitu. Sehat ya, Ustadz Hanafi? Mbak Dela. Alhamdulillah sehat. Masya Allah Mbak Dela, sehat. Baik, nanti untuk Anda yang bergabung bersama Ustadz Hanafi bisa di line telepon di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 082176279090. Dan siaran ini kami informasikan dapat Anda dengarkan juga melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang, atau juga melalui aplikasi kami RRI Digital dan via streaming kami di rri.co.id. Terlebih dahulu kami persilakan untuk Ustadz Muhammad Hanafi memberikan materi mengenai 6 rahasia hidup berkah dan panjang umur. Silakan Ustadz. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarrafal anam wa arsala rasulahu bitablighi risalatahu ilal arabi wal ajam. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumidiham wa ba'du. Para pendengar Pro 1 RRI Palembang yang berbahagia dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada kesempatan pagi penuh berkah ini kita bisa bersua kembali. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi ridho dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan tentang materi yang tadi Mbak Vina sampaikan, sekelumit akan kita uraikan untuk mengawali materi ini. Ada dalam kitab Fathul Bari itu bagi orang-orang yang suka bangun pagi kemudian beramal kebaikan, dikatakan dimotivasi begini, waqad waroda annar rizqa, sesungguhnya rizki itu yuksamu ba'da sholati subh, dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sholat subuh. Jadi kita tadi yang bangun pagi beraktivitas soleh au solihah, mudah-mudahan rezekinya lancar. Wa anal a'mala, adapun amal-amal kita turfa'u akhiran nahar, dilaporkan ke Allah Subhanahu wa taala, laporan hariannya adalah di sore hari. Faman kana hina idzin fi ta'atin, barang siapa atau siapapun di antara kita di saat amalnya dilaporkan dalam kondisi taat, burika rizkihi, maka rizkinya berkah, wa fi amalihi, dan amalnya juga berkah. Jadi mudah-mudahan memotivasi buat kita sekalian bangun pagi dan beramal kebaikan semaksimal mungkin. Kembali ke materi para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 6 rahasia yang membuat hidup kita berkah dan panjang umur. Di antaranya, mari kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala ini berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berusaha semaksimal mungkin melakukan kesalahan-kesalahan atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu pintu keberkahan dan panjang umur buat kita. Dikatakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annal ma'asiya,
Sesungguhnya perbuatan salah atau melanggar hukum atau maksiat itu tuqassirul umur, akan memendekkan usia kita, wayam hakol barokah, dan menghilangkan keberkahan. Tapi umur pendek di sini bukan berarti misalnya bujang umur 21 atau 25 tahun, bahkan mungkin belum menikah, kemudian meninggal, bukan berarti bukan berkah, bukan tidak berkah. Karena keberkahan itu diukur misalnya usia yang sebegitu tadi, antara kesalahan dan ketaatannya yang mana yang lebih banyak. Di saat ketaatannya banyak, walaupun pendek umur, pendek usia, itulah umur yang panjang, itulah umur yang berkah. Karena berkah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan-kebaikan, li taatillah, dalam frame, dalam bingkai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mari kita sama-sama, karena kita siapapun adalah anak bagi orang tua kita berupaya falyabar walidayhi. Jadi pintu keberkahan dan panjang umur buat kita adalah taat kepada kedua orang tua kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW diriwayatkan oleh Ahmad atau rawah Ahmad, an Anas bin Malik dari Anas bin Malik, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, man ahabba ayyumaddalahu fi umurihi, barang siapa yang cinta, yang ingin, yang suka ditambah panjang umurnya, wa ayyuzadalahu fi rizqihi, kemudian ditambah dan selalu ditambah oleh Allah rizkinya, dimudahkan rizkinya, dilapangkan usahanya dan terus baik karirnya, falyabarra walidayhi, maka taatlah, kata Rasulullah Muhammad SAW, kepada kedua orang tua kita. Walaupun mungkin orang tua kita itu tidak begitu ya seperti orang-orang tua yang lain yang hidupnya mapan, pendidikannya tinggi, tapi syukurilah misalnya anak petani kita, orang tua kita petani, pedagang kecil, mendidik kita dengan amal kebaikan. Dan syukur-syukur misalnya mampu menyekolahkan kita sampai jenjang yang lebih tinggi. Di saat sudah mengantarkan seperti itu, walaupun kita sudah mungkin S1, S2, atau bahkan S3, jangan durhaka kepada kedua orang tua kita. Dan itulah yang membuka pintu keberkahan buat kita anak-anak. Yang ketiga, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga semua usaha kita dan usia kita berkah. Yang tidak kalah penting adalah juga menjalin silaturahim dengan keluarga, dengan sanak famili. Dalam hadis rawahul Bukhari wa Muslim dikatakan Rasulullah Muhammad SAW bersabda, man ahabba, barang siapa yang cinta, yang ingin, yang mendambakan, ayyubsatolahu fi rizkihi, ditambah, dilapangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yunsa'alahu fi asarihi, ya dipanjangkan usia kita, fal yasil rahimah, maka jalinlah, perkuatlah, perbaikilah hubungan kekeluargaan di antara kita. Tadi di awal disampaikan kita dengan orang tua kita hubungan baik, kita dengan adik-beradik baik, dengan keluarga, dengan paman, dengan bibi, dan juga lebih luas lagi tentunya dengan tetangga kanan kiri dan dengan siapapun sesama manusia. Terlebih kepada keluarga kita. Karena di saat kita dengan keluarga kita, sanak famili kita ya akrab baik, dalam tanda kutip tidak ada masalah yang serius dan berarti, disitulah kunci kebahagiaan kita, malaikat ikut senang, kita bahagia,
Dan dengan bahagia itulah kita akan murah rizkinya, kita akan panjang usianya, dan juga berkah hidup kita. Yang keempat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kunci atau rahasia hidup berkah dan panjang umur adalah diantaranya kita sering beristighfar, ya, sering beristighfar, memohon ampun atas segala kesalahan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita sering beristighfar? Di antaranya adalah di dalam berbuat baik pun, dalam frame taat pun, kita sering melakukan kesalahan, sering melakukan dosa. Apalagi dalam saat melaksanakan kesalahan, terlebih kita harus banyak membaca istighfar. Contoh soal, kita habis sholat fardu itu tidak membaca alhamdulillah, justru istighfar, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, dan seterusnya, kan begitu. Padahal yang kita lakukan tadi ketaatan, sholat dalam ini salah satu contohnya. Setelah sholat kita baca istighfar. Mengapa? Di antaranya adalah karena dalam ketaatan pun kita acap kali dan sering, dan juga tidak terlepas dari berbuat kesalahan dan berbuat dosa. Juga para pendengar yang dirahmati Allah, para hamba Allah yang dimuliakan, kita dalam hidup ini jangan terlalu mengingat-ingat kesalahan dan dosa kita, sehingga kita mau berbuat kebaikan kita enggan, malu kepada Allah, sehingga tidak mau berbuat baik. Itu juga kurang benar, kurang tepat. Dan juga kita jangan sampai selalu mengingat-ingat kebaikan kita, sehingga kita seolah-olah tidak pernah berbuat salah. Itu juga bukan manusia yang ideal. Kita proporsional saja selaku hamba Allah, selaku manusia. Kita berbuat salah ya biasa, kita berbuat taat itu memang yang diharapkan. Jadi proporsional mengingat kesalahan, juga proporsional mengingat kebaikan. Kalau Rasulullah Muhammad SAW ya mengajari kita, salah satunya Sayyidul Istighfar misalnya, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu, abu laka binikmatika alayya. Ya Allah, aku menghadap Engkau dengan membawa nikmat-Mu ya Allah. Aku melakukan ketaatan, aku melakukan apa yang Engkau perintahkan ya Allah. Wa abu laka bidambi, tapi juga aku ini hamba-Mu yang selalu, yang acap kali, yang hobi berbuat salah dan dosa ya Allah. Kita pede saja, ya kita mengakui bahwa kita menghadap Allah membawa nikmat-nikmat Allah, nikmat-nikmat Tuhan, tetapi di sisi lain juga kita melakukan kesalahan-kesalahan. Faghfirli, oleh sebab itu ya Allah ampuni aku, begitu. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tiada yang bisa mengampuni aku ya Allah kecuali Engkau, begitu. Nah, kaitannya tentang materi tadi, di dalam Al-Quran juga dijelaskan, Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mari kita sering beristighfar ya, innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Wa yumtidkum yursilis sama alaikum midrara. Kemudian Allah juga dengan istighfar kita itu akan menurunkan, akan mengutus hujan buat kita. Artinya difahami para ahli tafsir itu adalah bukan hujan dalam arti air yang turun dari langit, tetapi makna majasinya adalah dimudahkan rezeki kita. Sebab itu mari sama-sama kita melazimkan istighfar itu di setiap kesempatan yang memungkinkan. Dalam surah Nuh ayat 10 dan 12 misalnya. Para pendengar yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahasia yang kelima yang mesti kita lakukan agar hidup kita berkah dan panjang umur, dan walaupun mungkin masih muda, tapi kebaikan-kebaikan kita dikenang oleh siapapun dan dimanapun. Upaya kita diantaranya adalah doa, membaca doa atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa adalah senjata
bagi kita orang-orang beriman. Di antara doa misalnya, Allahumma tawwil umrona, ya Allah, panjangkan umur kami, umur saya, wasofik ajsadana, ya Allah, perbaiki fisik kami, percantik fisikal kami, tampankan kami, ya Allah, begitu. Tetapi juga wanawir qulubana, ya Allah, juga terangi hati kami ini biar nggak sumpek, biar nggak dengki, biar nggak dendam kepada siapapun, sehingga kami cantik luar dalam, gitu. Wasabit imanana, ya Allah, kuatkan, hunjamkan di hati kami itu keimanan yang kuat. Wa ahsin a'malana, perbaiki ya Allah amal-amal kami, ya. Yang tidak kalah penting di sini juga wawasi arzakona, luaskan ya Allah rizki kami. Itu di antara. Dan yang terakhir, mari sama-sama kita melazimkan sedekah, ya, kita memberi kepada siapapun sesuai dengan kemampuan kita, dan itu yang memancing, ya, keberkahan kehidupan kita. Dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis rawahu At-Tabrani, inna sadaqatal muslim, sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu tazidu fil umr, akan menambah usianya, watam ta'u mi tatasu, dan menjadi penghalang, pencegah meninggal dalam kondisi yang tidak baik. Wa yuhibbullahu biha al-kabir, dan dengannya itu, dengan sedekah itu, dengan kita berinfak itu, Allah kikis, ya, Allah kurangi dari diri kita apa yang namanya al-kabir, kesombongan, wal fakhr, dan juga keangkuhan. Berbagi, mengapa kita dengan berbagi akan menghilangkan keangkuhan dan mungkin kesombongan? Karena orang yang mau berbagi dia sadar bahwa saat ini mungkin kita memiliki, tapi esok hari kita tidak memiliki, dan kita juga perlu butuh bantuan orang lain. Mungkin itu pengantar kita, maaf kalau terlalu panjang, tetapi juga tidak detail. Kembali ke Mbak Vina dan Mbak Dela di Pro 1 RRI Palembang. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami di line telepon di 0711369977 Pro 1. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Dela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azari di Sekayu, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hari sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ngopi Pak kalau sehat sudah. Ya, belum. Sambil ngopi. Ya. Baik, silakan Pak Azari. Ini Pak, saya mau tanya. Bolehkah kita Pak menambah doa di dalam sholat 5 waktu? Menambah doa di dalam sholat. Ya, dalam sholat 5 waktu. Bolehkah kita menambah doa di dalam sholat 5 waktu? Ya. Baik, segitu saja Pak Azari. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak salah tadi begini Mbak Dela, Mbak Pina, ya, bolehkah kita menambah sholat di saat sholat 5 waktu begitu ya? Doa atau sholat nih? Doa ya? Doa. Iya, menambah doa Ustaz. Menambah doa ya gitu. Oke. Kalau doa itu dimanapun dan kapanpun tentunya boleh. Itu yang pertama. Tetapi yang lebih spesifik tadi ditanyakan Pak Ashari di saat sholat. Boleh ya, sebagian ulama juga membolehkan terlebih di saat kita sujud. Ya, karena posisi kita sujud itu posisi yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, perbanyaklah doa di saat sujud begitu, karena saat sujud itulah saat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang dimaksud Pak Ashari tadi kan misalnya kita sujud itu, ini contoh soal, misalnya di sujud kan bacaan yang sering kita lazim bacakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, misalnya begitu. Mungkin maksudnya ditambah doa yang lain bolehkah begitu? Beberapa pendapat ulama boleh Pak Ashari, tetapi ada khilafiyahnya begini.
ada yang mengatakan, salah satu pendapatnya, kalau doa yang di luar doa sholat itu artinya dalam hati, begitu. Jangan terlalu ditambahkan secara mungkin bahasa kita Indonesia ABC yang itu ya boleh ditambahkan sebanyak apapun, tetapi lebih baik di dalam hati, begitu. Yang bukan menjadi bagian dari rangkaian sholat, maksudnya bacaan-bacaan sholat itu. Tetapi sebagian juga mengatakan boleh. Nah, kalau saya atau kami lebih memilih yang dalam hati saja nambahnya. Itu jadi tidak menambah-nambah bacaannya yang lain di luar bacaan sholat, tetapi doa yang kita tambahkan itu, kalau saya lebih cenderung memilih menambahkan doanya di dalam hati. Apalagi misalnya kita tidak bisa bahasa Arabnya, gitu, bahasa Indonesia, jadi lebih baik ya kita memilih yang menambahkan doa di dalam hati. Alasan beberapa dan sebagian ulama mengatakan mengapa di saat kita nambahkan lafaz atau kalimat yang di luar bacaan-bacaan sholat itu tidak diperkenankan. Sebagian mengatakan batal sholat kita. Ngomong apapun, sepatah kata pun yang itu bisa difahami, dimengerti orang lain di luar bacaan sholat, itu sebagian ulama mengatakan membatalkan sholat. Itu alasannya yang tidak memperkenankan dengan bahasa atau dilafatkan begitu. Misalnya kita ngomong A gitu, kan bisa dipahami orang lain. Dan itu bacaan atau apalagi misalnya doa tadi, itu bisa dimengerti orang lain. Artinya bisa membatalkan sholat. Nah itu beberapa alasan ataupun pendapat Pak Ashari. Tetapi kalau kita lebih cenderung membolehkan karena memang ada perintahnya, cuman teknisnya mungkin yang berbeda, dalam arti memilih yang membolehkan dengan lafaz kita, artinya tambahan-tambahan itu, atau cukup di dalam hati, itu yang khilafiahnya di situ. Saya kira begitu untuk Pak Ashari di Sekayu. Kembali ke Mbak Vina dan Mbak Dela di Pro 1 RRI Palembang. Baik, terima kasih Ustadz. Itu jawaban dari Ustadz Hanapi dari pertanyaan Pak Azhari di Sekayu tadi. Dan Ustadz, ini kita sudah ada pendengar lagi yang bergabung. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Pina ya. Iya betul Bapak. Siapa di mana Pak? Pak Zakaria di Kenten. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zakaria sehat? Alhamdulillah, semoga Ustaz juga sehat bersama kita semua. Amin. Alhamdulillah, semoga semuanya, seluruh bangsa Indonesia sehat semua. Ya. Dan bisa melaksanakan bulan Ramadan dengan sehat semua ya. Amin ya Allah. Ini Ustaz mau tanya tadi masalah sedekah Ustaz ya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa sedekah itu bisa terang-terangan, bisa sembunyi-sembunyi Ustaz. Kemudian saya pahami Ustaz ya, kalau yang sedekah dilakukan dengan sembunyi-sembunyi itu, menurut saya ini Ustaz ya, itu pahalanya mungkin lebih banyak atau lebih baik ya. Karena saya pikir dengan sembunyi-sembunyi itu bisa lebih membersihkan hati kita, menjauhkan dari ria, sombong, dan ujub gitu Ustaz. Mohon sekiranya Ustaz, sedekah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi itu seperti apa juga bentuknya lebih jelas lagi. Terima kasih Ustaz ya, semoga berkah ilmunya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Oke, Pak Zakaria dan juga para pendengar Pro 1 RRI Palembang, kaitannya tentang sedekah ya ataupun infak. Di dalam Al-Quran itu mengingatkan kita, menganjurkan kita memang harus banyak bersedekah. Ya boleh terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, semuanya boleh begitu. Bahkan seolah-olah Allah tuh nggak mau tahu, mau terang-terangan, mau sembunyi, kamu sedekah, kamu memberi ngenjuk tetanggamu atau orang yang membutuhkan, mau terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi seolah-olah aku nggak mau tahu, kata Allah. Yang penting kesulitan orang lain, tetanggamu, keluargamu, saudaramu, engkau tolong, engkau ringankan
kita bantu. Tapi persoalannya kalau yang lebih baik yang mana antara yang terang-terangan dengan sembunyi-sembunyi. Misalnya begitu. Tentunya kondisional. Sembunyi-sembunyi seperti yang diuraikan Pak Zakaria tadi untuk melatih hati kita agar ikhlas dan tidak timbul rasa takabur tadi baik. Ya, gitu baik. Nah, bagi orang yang memberikan dengan terang-terangan juga baik. Mengapa? Di situ memotivasi, memberi contoh kepada orang lain yang mungkin pelit. Jadi dengan termotivasi, ada contoh, ada tetangga orang lain bahkan mungkin yang secara ekonomi, mungkin di bawah tetangga kita yang kaya tapi pelit, misalnya begitu ya. Mungkin termotivasi atau malu ya, sehingga terpaksa. Nah, dari terpaksa itu akhirnya juga mau berkenan membantu. Jadi apapun ya dalam kondisi membantu tadi baik semua. Cuman misalnya ditanya mana yang terbaik, tentunya yang terbaik adalah yang sembunyi-sembunyi dan ikhlas. Yang terang-terangan juga ikhlas juga boleh gitu. Saya kira itu sekedar stressing Pak Zakaria. Ya, jadi kita semua para pendengar bangsa Indonesia dimanapun ya silahkan diumumkan ya boleh, dengan sembunyi-sembunyi ya boleh, yang tidak boleh itu pelit gitu. Yang tidak boleh itu kita selalu menggenggam tangan, ya tidak mau membantu mengulurkan orang lain gitu. Bahkan orang yang terbaik itu dikatakan Al-Quran juga alladzina yunfikuna fis-syarra'i wad-dharra, mereka yang dalam kondisi sulit ataupun lapang, mereka mau membantu orang lain. Kondisinya pun dalam kondisi sulit, tapi masih membantu orang lain. Nah, ini mari kita sama-sama ketuk ya hati kita bersama, memiliki empati kepada penderitaan orang lain. Apalagi misalnya para pejabat, para tokoh agama, tokoh masyarakat, banyak saudara-saudara kita, bangsa Indonesia ini, tetangga kita ini yang hidupnya sulit. Maka kita jangan terlalu memamerkan apa yang kita miliki. Justru mari kita didik ya rasa empati kita, peduli kita kepada sesama. Apalagi juga sebentar lagi kata Pak Zakaria tadi, Ramadan. Ramadan itu melatih kita diantaranya juga bagaimana gemar memberi. Mari kita ya siaran di TV juga boleh, di Facebook juga boleh, begitu. Sembunyi-sembunyi tidak ada orang yang tahu, ya boleh, begitu. Saya kira begitu. Kembali ke Mbak Pina dan Mbak Dila di Studio Pro 1 RRI. Baik, terima kasih Ustadz. Dari tadi pertanyaan dari Pak Zakaria di Kenten. Ustadz, ini kita sudah ada pendengar lagi yang bergabung. Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Baik, terputus ya. Kita ke WhatsApp dulu untuk Anda yang ingin bergabung, boleh baik, kita ke telepon dulu. Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Dina sama Mbak Dela. Dengan siapa nih, mana Pak? Dengan Pak Adi di Sukarame. Pak Adi di Sukarame, silakan Pak Adi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Ini Pak Ustadz, yang saya tanyakan ini masalah sedekah tadi Pak Ustadz. Nah, saya kan orang yang kurang mampu Pak Ustadz. Tapi udah baik dari skala fisik atau finansial Pak Ustadz. Ya, jadi saya ini mengajak teman-teman ya untuk mengumpul ini kan untuk bersedekah Pak Ustadz di bulan ini ya. Nah, apakah itu boleh atau tidak Pak Ustadz? Bagaimana ini yang Pak Ustadz mohon pencerahannya ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Ustadz, Mbak Pina, Ya. Mbak Bella, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Mbak Pina ya. Ya, silakan. Oke, dari Pak Adi di Sukarame Sukarame. tadi, kita ini secara ekonomi atau mungkin secara fisik tidak mampu, tetapi maaf kita menjadi motivator dan penggerak orang lain untuk ya peduli, membantu, bersedekah atau infak kepada siapapun ya kita ajak, kita dorong. Bolehkah? Pertanyaannya begitu. Ya tentu itu luar biasa Pak Adi, walaupun
Mungkin kita dalam kondisi tidak mampu ya, tetapi kita menjadi penggerak. Karena memang maaf terkadang sensitivitas atau mungkin rasa empati itu kuat bagi orang-orang yang maaf secara ekonomi kurang mampu ya. Itu justru luar biasa. Justru dari orang-orang yang seperti Pak Adi lah diantaranya juga bisa mendidik, memotivator orang lain. Sama yang saya lakukan juga demikian Pak Adi. Saya juga bukan orang mampu ya begitu. Tetapi dari pengalaman hidup yang tidak mampu atau berkekurangan itulah justru maaf, ternyata hidup kekurangan itu tidak enak. Sehingga rasa kita melihat orang lain sulit itu kadang kita melas begitu ya. Sehingga di lingkungan kami sini ya, di masjid, di kelompok-kelompok ini kami gerakkan ya secara ekonomi. Di antaranya di masjid itu kami buat namanya zakat profesi di tahun 2012. Dalam rangka per 6 bulan ya zakat yang terkumpul itu diberikan kepada yang berhak ya tentunya. Dan itu biayanya besar, terkumpul misalnya 6 bulan 20 juta itu dibagikan itu sampai sekarang begitu. Dan juga di masjid kami juga kami rintis dari beberapa tahun yang lalu koperasi masjid tanpa bunga, tanpa bagi hasil misalnya. Itu menggerakkan. Mungkin kita nggak mampu ya membantu secara finansial langsung. Minimal ide seperti Pak Adi tadi. Kami bentuk koperasi masjid tanpa bunga, tanpa bagi hasil. Nah, siapapun yang masuk, kemudian tanpa administrasi dan lain sebagainya, membantu mereka-mereka yang dalam kesulitan ekonomi terbantu dari masjid. Itu tanpa bunga. Nah, kalau mereka sudah berhasil mungkin dipinjami uang untuk modal dan lain sebagainya, mereka bisa bersedekah atau infak, ya silahkan diterima. Tapi pinjaman tadi tanpa bunga, tanpa bagi hasil, dan saat minjem juga tidak ada potongan administrasi. Contoh soal begitu. Jadi boleh dengan apapun menurut kemampuan kita, seperti contoh Pak Adi tadi, boleh. Jadi itulah yang mesti kita lakukan. Kita melakukan apapun sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani kita melebihi dari kemampuan kita. Kita mampu memberikan bantuan ekonomi secara harta, ya monggo. Misalnya enggak, minimal kita seperti jadi inisiator tadi. Nah, itu di antara gambaran yang kami lakukan juga, karena saya juga bukan orang yang mampu secara ekonomi Pak Adi. Jadi dari hal-hal itu ya banyak inisiasi, banyak motivasi yang kami sampaikan ke kawan-kawan. Dan juga hal-hal lain yang kaitannya antara ekonomi dan agama itu diselaraskan ya. Masjid-masjid itu yang uangnya banyak seyogyanya juga oleh para pengurus dikelola dengan baik, bagaimana jamaah di sekeliling masjid juga tersejahterakan dari dana itu dengan cara ya yang terbaik. Nah, itu diantaranya memang harus kita lakukan, dan tidak termasuk jarkoni misalnya ngajak tapi tidak ngelakoni atau tidak melakukan, bukan itu. Pak Adi tidak termasuk itu. Ya kita melakukan tapi mungkin kecil, tidak seperti yang orang lain lakukan. Itu luar biasa Pak Adi, diteruskan, dilanjutkan, dimotivasi kawan-kawan, terutama tetangga kita, keluarga kita yang kaya, ya mari kita beri contoh, kita motivasi dengan sedekah, infak dan lain sebagainya itu. Apresiasi dan mudah-mudahan berkah buat Pak Adi dan keluarga, juga kita semua. Kembali ke Mbak Dela dan Mbak Vina di studio RRI Pro 1 Palembang. Baik Ustadz, ini kita sudah ada pendengar yang bergabung lagi melalui line telepon kita. Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Dela. Ya, Mbak Dela sama Mbak Vina. Pak Abu Bakar Jawi, silakan Pak Abu. Ya, terima kasih Mbak Dela. Assalamualaikum Ustaz Hanafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abu, bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Silakan. Ya, syukran sekesir Ustaz. Begini Ustaz, tadi saya tertarik Ustaz di mukadimah Ustaz tausiahnya tadi mengatakan asyrafil arabi wal ajab. Nah, pertanyaan saya, ibadah yang paling baik
sehubungan orang Arab itu bahasanya sendiri, apa perbedaannya dengan orang Ajam? Orang Ajam ya? Ya, Baik, itu aja Ustaz. Dan terima kasih. Assalamualaikum. baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Oke, dalam Islam juga dalam Al-Quran tentunya tidak ada beda antara manusia siapapun ya Pak Abu, dan tentunya kita sudah mafhum semua. Ajam itu sebenarnya orang non Arab secara ininya ya. Bukan orang Arab gitu, katakanlah secara sederhana begitu. Jadi tidak ada beda antara orang Arab yang dekat dengan Ka'bah, yang dekat dengan lingkungan Rasulullah Muhammad SAW saat itu, dengan orang yang Badui atau orang kita yang jauh dari Arab. Tentunya memang kita semua sudah mafhum, nggak ada beda kecuali illa bittaqwa, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara geografis dimanapun dan kapanpun tentunya pembeda kita dengan orang lain itu nggak ada. Secara fisikal, secara kemanusiaan, secara humanis nggak ada beda. Yang membedakan kita dengan orang lain secara kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah Muhammad SAW tadi di awal disampaikan, Allah utus itu untuk menyampaikan dakwah lil Arabi wal Ajam, untuk semua kalangan. Maksudnya kan begitu. Jadi bukan hanya untuk orang Arab saja atau kelas-kelas elit saja, tetapi untuk semua manusia. Dan itulah makna dari rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jadi tidak dibedakan, oh Muhammad hanya untuk orang Arab misalnya, bukan. Untuk orang Arab dan non-Arab. Dengan bahasa Qur'annya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu juga bisa dijabarkan rahmatan ammah, rahmat bagi seluruh dunia ini. Bahkan untuk rahmat lil maznub, orang-orang yang dosa, bagi para pendosa, bagi orang-orang yang bergelimang dengan kemaksiatan pun, maaf ngomong, itulah makna rahmatan lil alamin. Itu bukan hanya untuk kita orang yang taat atau Islam saja, tetapi para pendosa, orang yang berbuat maksiat dan lain sebagainya, anak yang durhaka kepada kedua orang tua, itu mendapatkan sasaran, mendapatkan sentuhan dakwah dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi rahmatan ammah. Jadi Rasul maksudnya Pak Abu dan kita sekalian diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendakwai seluruh manusia, apalagi kita juga sudah mafhum bahwa Rasul adalah khatamul anbiya wal mursalin. Tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sangat wajar sekali bahwa misi Rasul adalah dakwah untuk Arab dan juga non-Arab. Nah, non-Arab tentunya semua bangsa, semua negara, semua kabilah, semua suku yang berada di dunia ini yang bukan Arab. Saya kira begitu Pak Abu, Kiai kami di Jejawi. Masya Allah, baik Ustadz. Ustadz, karena lintas waktu saat ini sudah mendekati pukul 6, mungkin Ustadz bisa memberikan materi penutup Ustadz mengenai 6 rahasia hidup, berkah dan panjang umur. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Mbak Dila dan Mbak Vina, juga para pendengar. Mari sama-sama dalam hidup ini, kunci keberkahan kita adalah ziyadatul khair li taatillah. Apapun yang kita miliki, kondisi apapun, mari kita dalam rangka, dalam frame, dalam bingkai meningkatkan, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah namanya hidup berkah itu. Karena berkah adalah aziyadatul khair li taatillah. Mungkin hanya itu Mbak Dila dan Mbak Vina, juga para pendengar sekalian. Wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Nallahi wafatkum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, untuk Anda yang mungkin belum sempat untuk mendengarkan informasi tentang Mutiara Pagi-pagi hari ini, silakan untuk melihat di YouTube channel kita ya, untuk siaran ulangnya di Pro 1 RRI Palembang. Dan kami informasikan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan warta berita dari program 1 RRI Palembang bersama rekan kami Alvina Damayanti. Tetaplah bersama kami.